Saudara-saudara yang penuh kasih, Shalom, dan selamat bertemu lagi hari ini di dalam firman Tuhan. Semoga apapun yang kita akan pelajari dan sama-sama renungkan, biarlah semuanya ini akan memberikan kepada kita kekuatan dalam iman dan kerohanian kita. Mari kita sama-sama mendengarkan renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa pada saat ini, memberkati kami dan melindungi kami, menjaga kami dengan baik. Jauhkan daripada gangguan iblis sehingga kami dapat mengerti semua nasihat Tuhan dengan baik. Inilah doa kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini yang sama-sama kita akan renungkan dan pelajari berjudul Zaman Muda, Februari 19. Mari kita lihat, saudara-saudara, apa yang akan sama-sama kita lihat dan renungkan pada hari ini. Ayat untuk kita pelajari Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Ayat yang begitu memberikan kita inspirasi dalam keluarga. Kita akan mendengarkan dua kisah cerita tentang keluarga. Segala sesuatu yang didedahkan dari zaman kanak-kanak dan masa muda Yesus boleh didapati dalam beberapa perkataan dalam Matius 2 dan Lukas 2. Maka kita akan pelajari dan melihat apa yang terjadi dalam masa-masa perkembangan atau masa muda Yesus. Kita tahu tentang bagaimana keadaan kelahirannya di Bethlehem, sunatnya pada hari ke-8, penyerahannya ke bait suci, pelarian keluarga ke Mesir, kembalinya mereka ke Nazaret, dan Yesus hilang di bait suci Yerusalem ketika dia berumur 12 tahun. Semuanya ini menceritakan bagaimana perkembangan yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Disinilah kita dapati ayat hari ini yang diulang dalam Lukas 2 ayat 40. Teks-teks tersebut menyebut permulaan pertumbuhan Yesus yang lengkap dan seimbang. Sesuatu yang terus ditekankan oleh pedagogi semasa untuk perkembangan yang optimum. Jadi saudara yang terkasih, kita diberitahu tentang peningkatan ketinggian dan kekuatannya, kebijaksanaan dan belas kasihan, dengan itu menetapkan tumpuan kepada alam fisikal, mental, dan rohani. Ini semua adalah mengisahkan tentang kehidupan daripada Yesus. Bagaimana dia bertumbuh bersama dengan keluarga dan apa yang dia lakukan. Satu lagi cerita, ini mengisahkan sebuah keluarga. Francis dan Elsa mempunyai 2 orang anak yang sangat mereka harapkan. Sejak awal persekolahan anak-anak mereka menumpukan pada tugasan sekolah, membuat mereka melakukan kerja rumah mereka selama 2 jam setiap hari. Kadar yang meningkat tahun demi tahun. Inilah yang dilakukan oleh orang tua. Mereka fokus untuk pembelajaran anak-anak. Francis dan Elsa hanya akan menerima grade cemerlang, dan pembelajaran anak-anak mereka ialah pusat kehidupan keluarga. Apabila mereka menyadari sebarang kemerosotan akademik, mereka akan mengubah guru bersendirian dan mengekalkan waktu belajar yang ketat.
kedua-dua anak ini tidak mempunyai aktiviti fisikal, permainan, sukan, dan hubungan dengan anak-anak seusia mereka. Wah, seperti ini akan membawa tekanan kepada anak-anak yang bertumbuh besar, tidak mengenal dunia di luar. Mereka hanya mengenal dunia pendidikan mereka. Mereka hanya mengenal keluarga mereka. Anak-anak memerlukan setiap perkembangan. Mereka perlukan setiap aktiviti dalam kehidupan mereka. Jadi ibu bapak di sana, seimbangkan kehidupan anak-anakmu. Saudara yang terkasih, mereka tidak menerima pendidikan agama. Anak-anak ini tidak menerima pendidikan agama. Ibu bapak mereka percaya bahwa elemen ini tidak akan membantu mereka mencapai matlamat akademik dan profesional tertinggi mereka. Namun, apabila anak-anak Francis dan Elsa mencapai umur yang sah, adik-beradik ini memutuskan untuk meninggalkan rumah, keluarga, dan hidup berdikari. Saudara-saudara, lihat bagaimana anak-anak ini dapat merasakan bahwa mereka sudah tidak mau lagi tinggal di rumah. Mereka mau mencari kehidupan mereka sendiri. Tetapi apakah benar perlu meninggalkan rumah? Walaupun sistem pendidikan ibu bapak mereka membawa mereka kepada pencapaian profesional, aspek perkembangan lengkap mereka yang lain, sosial, fisikal, rohani, dibiarkan begitu saja. Dan mereka terpaksa berhadapan dengan masalah perhubungan dan krisis kewujudan yang mungkin dapat dielakkan melalui pendidikan yang lebih seimbang. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah bahwa anak-anak mereka perlu perkembangan yang seimbang. Mereka perlu juga melihat apa yang ada di dunia di luar pendidikan. Jika Anda mempunyai anak saudara atau budak lain yang di bawah umur dan bergantung pada Anda, pastikan Anda menggalakkan perkembangan keseluruhan mereka sama seperti pengalaman Yesus. Saudara yang terkasih, ingat, berikan mereka pengalaman intelek dan budaya seperti membaca, sokongan pembelajaran sekolah, lawatan ke museum, perpustakaan, pusat kebudayaan. Ini antara lain yang boleh dilakukan. Jaga pertumbuhan fisikal mereka melalui aktiviti luar, sukan, pemakanan sehat, dan kebersihan serta penjagaan diri. Saudara-saudara, ingat, mereka anak-anak yang berkembang dalam masa muda mereka memerlukan keseimbangan dalam pembelajaran mereka. Bukan saja pendidikan sekolah, tapi pendidikan tentang dunia luar juga harus diketahui. Akhirnya, teruskan memenuhi keperluan rohani mereka melalui doa, pembacaan kitab suci, dan penyertaan dalam gereja untuk menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Ajar mereka prinsip-prinsip agama yang menunjukkan kepada mereka bagaimana membantu dan berempati dengan orang lain. Jadi saudara yang terkasih, ingatlah bahwa zaman Yesus sendiri saja dia berkembang dengan melihat secara keseluruhan dunia pendidikan dan juga dunia di luar untuk melihat apa yang terjadi dan dia dapat pelajari sesuatu. Jadi kita sebagai orang tua, ibu bapak, jangan hanya fokus satu benda, tapi ajarkan kepada anak-anak untuk mempelajari keseluruhan. Bahwa mereka bersukan, bahwa mereka beraktiviti luar, bahwa mereka pergi ke tempat-tempat yang boleh membuat mereka lebih mengetahui apa yang sedang terjadi dengan keadaan dunia. Lihat,
anak-anak berkembang untuk mempelajari sesuatu. Semoga pelajaran hari ini menjadi nasihat yang baik bagi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa bersyukur kepada-Mu karena Engkau sudah mengajar kepada kami sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak mengenal dunia ini dengan setiap bagian, setiap cara, bukan hanya fokus kepada satu benda. Terima kasih nasihat-Mu Tuhan. Terima kasih atas segalanya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan bertata di surga, bintang dan surya bercahaya, pantulkan kemuliaan-Nya. Hadirat-Mu di hatiku, hadirat-Mu di hatiku. Kau matahari hidupku, yang terangi perjalananku, bintang harapan jiwaku, menuntun di malam gelap, menuntun di malam gelap, di tengah malam yang kelam, cahaya siang pun termaram, pelangi tanda kasih-Nya yang menghalau awan dosa, yang menghalau awan dosa. Tuhan bagiku segalanya, terang kebenaran dan kasih di hadapan tahta Allah. Tak ku minta kemasyuran, tak ku minta kemasyuran. Tuhan berilah kebenaran yang akan bebaskan aku, hingga semua mengakui kesucian dan terang surga, kesucian dan terang surga.